happy. Perlu tahu aku happy. Pernahkah Anda makan coklatos? Atau mungkin kacang Garuda saat menonton bola? Produk-produk ini ada di mana-mana. Tapi, pernahkah Anda bertanya, seberapa besar sebenarnya perusahaan di baliknya? Dan bagaimana cara mereka mengelola uang ribuan triliun? Selamat datang di Bedah Keuangan. Hari ini, kita akan masuk ke dapur salah satu raksasa makanan Indonesia, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Bukan hanya soal rasa makanannya, kita akan membongkar rahasia di balik angka-angka mereka. Sebuah perjalanan mendalam ke dunia akuntansi yang seru dan penuh kejutan. Siapkan diri Anda karena ini akan membuka mata Anda. Tunggu dulu, akuntansi? Bukankah itu membosankan? Tidak jika kita bicara soal uang triliunan rupiah. Laporan keuangan itu seperti rapor sebuah perusahaan. Apakah mereka sehat? Apakah mereka jujur? Dan apakah mereka punya masa depan yang cerah? Semua jawaban ada di dalam laporan keuangan. Di Indonesia ada aturan mainnya. Namanya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuannya agar semua laporan keuangan bisa dipercaya dan dibandingkan. Bayangkan jika setiap perusahaan punya cara hitung sendiri. Kacau kan? Nah, ada 3 aturan super penting yang akan jadi fokus kita hari ini. PSAK 202 tentang persediaan, PSAK 216 tentang aset tetap, dan PSAK 238 tentang aset tidak berwujud. 3 pilar yang menopang kerajaan Garuda Food. Mari kita mulai petualangan kita. Siapa itu Garuda Food? Mereka bukan pemain baru. Kisah mereka dimulai jauh di tahun 1979, berawal dari sebuah perusahaan tepung tapioka di Pati, Jawa Tengah. Lalu lahirlah sang legenda kacang Garuda. Dari sana, mereka terus berlari kencang, menciptakan merek-merek yang kita kenal dan cintai. Geri, Coklatos, dan Klevo. Bahkan keju Pro Cheese dan biskuit Dilan. Saat ini, mereka punya ratusan jenis produk. Bukan cuma jago kandang loh. Garuda Food sudah mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara. Fokus utamanya di ASEAN, Cina, dan India. Untuk melakukan semua itu, mereka butuh pabrik raksasa. Mereka punya fasilitas produksi di Pati, Gresik, Sumedang, hingga Cikarang. Misi mereka sederhana, memuaskan konsumen dengan produk makanan dan minuman yang inovatif. Misi mereka mulia, membawa perubahan dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Jadi, Garuda Food bukan sekedar bisnis. Ini adalah cerita tentang pertumbuhan, inovasi, dan kontribusi. Sekarang, mari kita lihat harta karun mereka. Setiap detik, pabrik Garuda Food sibuk berproduksi. Mereka butuh bahan baku, seperti gandum, coklat, susu, kacang, dan banyak lagi. Semua ini disebut persediaan. Persediaan juga termasuk barang yang masih setengah jadi. Dan tentu saja, produk yang sudah siap dijual di warung dan supermarket. Ini adalah aset yang terus berputar. Mengelolanya adalah sebuah seni. PSAK 202 adalah panduan untuk seni ini. Bagaimana Garuda Food menghitung nilai persediaan mereka? Total nilainya mencapai angka yang fantastis, sekitar 1,26 triliun rupiah. Itu nilai semua bahan baku dan produk pada tahun 2023. Garuda Food menggunakan metode rata-rata tertimbang.
Artinya, biaya setiap barang dihitung dari rata-rata harga beli. Ini adalah metode yang adil dan stabil. Lalu ada konsep nilai realisasi neto. Artinya, persediaan dicatat berdasarkan mana yang lebih rendah, harga beli atau harga jual. Ini untuk memastikan perusahaan tidak mencatat aset yang lemah. Bagaimana jika ada biskuit yang rusak atau mendekati kadaluarsa? Nilainya akan diturunkan. Ini menunjukkan Garuda Food sangat berhati-hati. Mereka mengakui potensi kerugian sejak dini. Ketika produk terjual, biayanya akan menjadi beban pokok penjualan. Ini adalah bukti bahwa Garuda Food patuh pada PSAK 202. Mereka transparan tentang isi gudang mereka. Sebuah fondasi yang kuat untuk bisnis yang sehat. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar. Jauh lebih besar dari sekedar sebungkus biskuit. Kita bicara tentang pabrik-pabrik megah. Mesin-mesin canggih yang beroperasi 24 jam. Gedung perkantoran. Kendaraan distribusi yang warawiri setiap hari. Semua ini adalah aset tetap. Aset berwujud yang digunakan untuk jangka panjang. PSAK 216 adalah kitab suci untuk mengelola aset ini. Berapa nilai total aset tetap Garuda Food? Pegang erat kursi Anda. Nilai buku bersihnya adalah 3,11 triliun rupiah. Wow! Angka yang luar biasa besar. Aset tetap ini diakui sebagai harga perolehan, yaitu sebuah biaya yang dikeluarkan sampai aset itu siap digunakan. Tapi nilai aset tetap tidak selamanya sama. Mesin dan bangunan akan mengalami aus atau menua. Dalam akuntansi, ini disebut penyusutan atau depresiasi. Garuda Food menggunakan metode penyusutan garis lurus. Artinya, nilai aset dikurangi secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya. Contohnya, bangunan dan prasarana disusutkan selama 10-20 tahun. Mesin dan peralatan umurnya lebih pendek, sekitar 4-10 tahun. Bahkan perlengkapan kantor punya masa manfaat 4-8 tahun. Ini menunjukkan perencanaan jangka panjang yang matang. Pada tahun 2003 saja, Garuda Food membeli aset tetap baru senilai 330 miliar, kebanyakan untuk mesin dan bangunan baru. Ini bukti mereka terus berekspansi dan berinvestasi untuk masa depan. Dengan menerapkan PSAK 216 secara disiplin, Garuda Food menunjukkan bahwa mereka merawat tulang punggung operasional mereka dengan sangat baik. Kita sudah melihat aset yang bisa disentuh. Gudang yang penuh biskuit dan pabrik yang megah. Sekarang, mari kita jelajahi aset yang tidak terlihat. Aset yang hanya ada di benak kita, para konsumen. Namun, nilainya bisa jadi lebih mahal dari sebuah pabrik. Inilah aset tidak berwujud. Diatur dalam PSAK 238. Apa contohnya? Merek dagang. Nama Gary, Coklatos, Garuda. Nama-nama ini punya kekuatan magis, membuat kita percaya pada kualitas dan rasanya. Kekuatan inilah yang disebut nilai merek. Nilai total mereka adalah 133,75 miliar. Merek ini punya masa manfaat dan nilainya diamortisasi. Tapi ada lagi yang lebih misterius. Namanya goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari total nilai aset bersih perusahaan yang dibeli. Kenapa mau bayar lebih mahal? Karena mereka membeli sesuatu yang tak ternilai. Reputasi, jaringan pelanggan, dan loyalitas. Garuda Food punya goodwill senilai 656,46 miliar. Angka ini muncul saat mereka mengakuisisi PT Mulia Boga. Uniknya, goodwill tidak diamortisasi. Nilainya dianggap abadi selama reputasinya terjaga. Tapi setiap tahun harus diuji. Apakah nilainya menurun?
Jika iya, perusahaan harus mengakuinya sebagai kerugian. Ini adalah salah satu area paling kompleks dalam akuntansi. Garuda Food berhasil mengelolanya sesuai standar. Ini menunjukkan betapa berharganya sebuah nama dan reputasi di bisnis. Jadi, mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Persediaan senilai 1,26 triliun. Aset tetap senilai 3,11 triliun. Aset tidak berwujud senilai hampir 800 miliar. Total aset Garuda Food adalah 7,42 triliun. Sebuah angka yang mencerminkan skala bisnis mereka yang raksasa. Dari analisis kita, ada satu benang merah yang jelas. Garuda Food menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntansi keuangan. Praktik pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan mereka untuk ketiga jenis aset ini sudah transparan, akurat, dan relevan. Mereka tidak menyembunyikan apapun. Mereka menyajikan data secara detail dan jujur. Bagi kita, ini adalah sebuah pelajaran berharga. Di balik setiap produk yang kita nikmati, ada sebuah sistem manajemen keuangan yang kompleks dan canggih. Memahami ini membuat kita menjadi konsumen, investor, atau bahkan calon pebisnis yang lebih cerdas. Kepatuhan Garuda Food menjadi jaminan bagi para pemangku kepentingan bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik dan profesional. Sebuah cerminan dari komitmen mereka untuk tumbuh secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kini Anda tahu ada cerita luar biasa di balik angka-angka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Kira-kira perusahaan mana lagi yang seru untuk kita bedah bersama? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.